Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah asisten dari admin Araniri Channel yang akan memandu kawan-kawan semua dalam pembahasan soal-soal seleksi CPNS dan P3K tahun 2023 dengan judul Soal Kompetensi Manajerial bagi Semua Formasi Jabatan P3K. Dengan tema Kerjasama. Jika teman-teman membutuhkan modul soal P3K yang lebih lengkap untuk semua formasi jabatan, dapat menghubungi link di deskripsi. Harganya hanya Rp50.000, yaitu berupa e-book file PDF yang meliputi soal-soal teknis atau kompetensi bidang, TIU, TWK, TKP, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Oke, baiklah teman-teman semua, mari kita awali belajar kita dalam video kali ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita langsung masuk dengan soal yang pertama. Berikut adalah 15 soal pilihan ganda beserta jawaban dan pembahasan untuk ujian kompetensi manajerial dengan tema kerjasama bagi aparatur sipil negara. 1. Siapa yang bertanggung jawab dalam memastikan adanya kolaborasi yang efektif dalam tim kerja? A. Kepala tim. B. Supervisor. C. Setiap anggota tim. D. Manajer. Jawaban yang tepat adalah D. Manajer. Pembahasan, manajer bertanggung jawab dalam memastikan adanya kolaborasi yang efektif dalam tim kerja. Mereka harus mampu mengatur dan mengarahkan anggota tim agar bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan bersama. 2. Apa yang menjadi alasan utama mengapa kerjasama diperlukan dalam setiap organisasi? A. Memaksimalkan performa individu. B. Meningkatkan efisiensi operasional. C. Mengembangkan kualitas kerja. D. Menghindari konflik. Jawaban yang tepat adalah B. Meningkatkan efisiensi operasional. Pembahasan, kerjasama diperlukan dalam setiap organisasi karena dapat meningkatkan efisiensi operasional. Dengan adanya kerjasama yang baik antara anggota tim, tugas dan tanggung jawab dapat dikerjakan dengan lebih lancar dan cepat. 3. Apa yang menjadi ciri-ciri utama dari tim yang sukses? A. Tidak ada ketidaksepakatan. B. Adanya kompetisi yang sehat. C. Tingkat konflik yang rendah. D. Keberagaman dalam perspektif. Jawaban yang tepat adalah D. Keberagaman dalam perspektif. Pembahasan, salah satu ciri tim yang sukses adalah adanya keberagaman dalam perspektif. Keberagaman pendapat dan pandangan dalam tim dapat memberikan banyak sudut pandang yang berbeda, yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. 4. Mengapa penting bagi anggota tim untuk saling mendukung dan bertanggung jawab? A. Membantu dalam mencapai tujuan bersama. B. Meningkatkan kualitas kerja individu. C. Menghindari konflik dalam tim. D. Meningkatkan motivasi tim. Jawaban yang tepat adalah A. Membantu dalam mencapai tujuan bersama. Pembahasan, saling mendukung dan bertanggung jawab dalam tim penting karena hal ini membantu mencapai tujuan bersama. Ketika anggota tim saling mendukung dan bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab mereka, efisiensi dalam mencapai tujuan tim akan meningkat. 5. Apa yang dimaksud dengan kerjasama lintas kementerian? A. Kerjasama antara anggota tim dalam kementerian yang sama. B. Kerjasama antara anggota tim dari kementerian yang berbeda. C. Kerjasama antara atasan dengan bawahan. D. Kerjasama antara organisasi pemerintah dengan organisasi swasta. Jawaban yang tepat adalah B. Kerjasama antara anggota tim dari kementerian yang berbeda.
Pembahasan kerjasama lintas kementerian mengacu pada kerjasama antara anggota tim dari kementerian yang berbeda. Hal ini diperlukan untuk memastikan koordinasi yang baik antara kementerian-kementerian tersebut dalam mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. 6. Bagaimana cara membangun kerjasama yang baik antara anggota tim? A. Menghindari konflik dan perbedaan pendapat. B. Memiliki aturan yang ketat untuk semua anggota tim. C. Mengadakan acara sosial di luar jam kerja. D. Membangun komunikasi dan kepercayaan yang kuat. Jawaban yang tepat adalah D. Membangun komunikasi dan kepercayaan yang kuat. Pembahasan, cara yang efektif untuk membangun kerjasama yang baik antara anggota tim adalah dengan membangun komunikasi dan kepercayaan yang kuat. Komunikasi yang baik memungkinkan setiap anggota tim untuk saling memahami dan saling mendukung, sementara kepercayaan memastikan kerjasama yang efektif. 7. Apa yang menjadi manfaat kerjasama yang efektif dalam tim kerja? A. Peningkatan produktivitas. B. Meningkatkan pendapatan organisasi. C. Mengurangi biaya operasional. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat adalah D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, kerjasama yang efektif dalam tim kerja memiliki banyak manfaat, termasuk peningkatan produktivitas, peningkatan pendapatan organisasi, dan pengurangan biaya operasional. Kerjasama yang baik antara anggota tim dapat menciptakan lingkungan kerja yang efisien dan produktif. 8. Bagaimana kerjasama dapat membantu dalam mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan tim? A. Mengurangi beban kerja individu. B. Meningkatkan kualitas identifikasi risiko. C. Meningkatkan solusi kreatif. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat adalah D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, kerjasama dapat membantu mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan tim dengan mengurangi beban kerja individu, meningkatkan kualitas identifikasi risiko, dan mendorong solusi yang lebih kreatif. Ketika anggota tim bekerja sama, mereka dapat saling melengkapi dan mencari solusi bersama-sama yang mungkin tidak terpikirkan oleh satu individu. 9. Apa yang harus dilakukan jika terjadi konflik antara anggota tim? A. Menghindari dan mengabaikan konflik. B. Melibatkan atasan dalam menyelesaikan konflik. C. Menganjurkan anggota tim untuk mengatasi konflik secara mandiri. D. Mengadakan pertemuan untuk membahas masalah dan mencari solusi. Jawaban yang tepat adalah D. Mengadakan pertemuan untuk membahas masalah dan mencari solusi. Pembahasan, jika terjadi konflik antara anggota tim, penting untuk mengadakan pertemuan untuk membahas masalah dan mencari solusi bersama-sama. Konflik yang tidak diselesaikan dapat merusak kerjasama dalam tim dan mempengaruhi kinerja tim secara keseluruhan. 10. Bagaimana cara mendorong kolaborasi antar anggota tim? A. Memberikan penghargaan individu. B. Memberikan sanksi bagi individu yang tidak bekerja sama. C. Mengidentifikasi dan memanfaatkan kekuatan individu. D. Membagi tugas secara merata kepada setiap anggota tim. Jawaban yang tepat adalah C. Mengidentifikasi dan memanfaatkan kekuatan individu. Pembahasan, salah satu cara mendorong kolaborasi antar anggota tim adalah dengan mengidentifikasi dan memanfaatkan kekuatan individu. Ketika setiap anggota tim dapat berkontribusi dengan keahlian dan kemampuan mereka masing-masing, kolaborasi dalam tim akan terjadi secara alami. 11. Apa yang harus dilakukan manajer untuk memastikan efektivitas kerjasama dalam tim? A.
Memonitor kinerja individu. B. Memberikan pelatihan mengenai kerjasama. C. Memberikan penghargaan kepada anggota tim yang bekerja sama dengan baik. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat adalah D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, manajer dapat memastikan efektivitas kerjasama dalam tim dengan memonitor kinerja individu, memberikan pelatihan mengenai kerjasama, dan memberikan penghargaan kepada anggota tim yang bekerja sama dengan baik. Ini akan mendorong dan memfasilitasi kolaborasi yang baik dalam tim. 12. Bagaimana cara mengembangkan sikap saling menghargai dalam kerjasama tim? A. Membuat aturan yang ketat terkait etika kerja. B. Melibatkan seorang psikolog dalam tim. C. Memfasilitasi diskusi terbuka dan saling mendengarkan. D. Menghilangkan perbedaan pendapat dalam tim. Jawaban yang tepat adalah C. Memfasilitasi diskusi terbuka dan saling mendengarkan. Pembahasan, cara yang efektif untuk mengembangkan sikap saling menghargai dalam kerjasama tim adalah dengan memfasilitasi diskusi terbuka dan saling mendengarkan. Ketika setiap anggota tim diberi kesempatan untuk berbicara dan mendengar pendapat masing-masing, maka sikap saling menghargai akan berkembang. 13. Apa yang dimaksud dengan pola pikir kolaboratif? A. Memiliki pemikiran yang berorientasi pada individu. B. Memiliki pemikiran yang berorientasi pada tim. C. Memiliki pemikiran yang berorientasi pada atasan. D. Memiliki pemikiran yang berorientasi pada klien. Jawaban yang tepat adalah B. Memiliki pemikiran yang berorientasi pada tim. Pembahasan, pola pikir kolaboratif adalah pemikiran yang berorientasi pada tim. Dalam pola pikir kolaboratif, individu berfokus pada kepentingan dan tujuan tim, bukan hanya pada kepentingan atau tujuan individu. 14. Bagaimana cara mengukur efektivitas kerjasama dalam tim? A. Melihat perasaan individu terhadap kerjasama. B. Melihat hasil dan pencapaian tim. C. Melakukan survei kepuasan anggota tim. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat adalah D. Semua jawaban di atas benar. Pembahasan, efektivitas kerjasama dalam tim dapat diukur dengan melihat perasaan individu terhadap kerjasama, hasil dan pencapaian tim, serta melakukan survei kepuasan anggota tim. Seluruh aspek ini memberikan gambaran tentang sejauh mana kerjasama dalam tim berjalan dengan baik. 15. Bagaimana cara meningkatkan kerjasama dalam tim yang sudah terbentuk? A. Memecah tim menjadi tim yang lebih kecil. B. Melakukan latihan kerjasama secara berkala. C. Mengangkat manajer baru yang memiliki kepemimpinan yang kuat. D. Semua jawaban di atas benar. Jawaban yang tepat adalah B. Melakukan latihan kerjasama secara berkala. Pembahasan, cara yang efektif untuk meningkatkan kerjasama dalam tim yang sudah terbentuk adalah dengan melakukan latihan kerjasama secara berkala. Latihan ini dapat membantu memperkuat hubungan dalam tim serta meningkatkan keterampilan kerjasama anggota tim. Baiklah kawan-kawan semua. Kita cukupkan sampai di sini dulu belajar kita dalam video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan kawan-kawan semua dapat lulus mengikuti seluruh rangkaian seleksi CPNS dan P3K dari awal sampai akhir nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.